Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Rio mengusap keringat di pelipisnya saat ia memasukkan berkas terakhir ke dalam tas kerja lusuh miliknya. Jam di dinding rumah menunjukkan pukul 6.15 pagi. Nisa masih berada di dapur, meracik kopi dan menggoreng tempe yang baru ia beli di warung sebelah. Aroma bawang putih yang ia tumis tipis-tipis bercampur dengan wangi kopi hitam, menguar lembut di udara pagi yang masih sedikit dingin. "Mas Rio, kopinya udah jadi," seru Nisa pelan sambil membenarkan kerudung di kepalanya. Langkah kaki Rio terdengar tergesa. Ia muncul di depan dapur dengan senyum lelah, lalu mengambil cangkir putih yang sudah mulai menguning di tepinya. "Makasih, ya." Ia menyeruput pelan, matanya memejam sesaat menikmati rasa pahit yang sudah akrab di lidahnya sejak beberapa tahun terakhir. Nisa menyodorkan piring kecil berisi tempe goreng hangat. "Makan dikit, Mas, biar gak kosong perutnya." Rio melirik jam tangan. "Waktunya mepet, Nis. Telat dikit bisa dimarahin Pak Hasan. Aku bawa tempenya aja, ya?" Ia menggulung 2 potong tempe dalam tisu dapur lalu menyelipkannya di tasnya. Nisa hanya mengangguk. Ada sebersit kecewa yang ia tahan. Dulu, Rio selalu duduk sebentar di meja makan nasi hangat dengan sambal terasi buatan Nisa. Kini, semuanya terburu-buru. Tapi Nisa menelan kekecewaan itu dalam diam. Rio mengecup kening Nisa sekilas sebelum melangkah pergi. Nisa berdiri di depan pintu, melihat punggung suaminya menjauh dengan motor bebek tua yang sudah 2 kali turun mesin. Jalanan kompleks yang sempit belum ramai. Hanya suara ayam dari belakang rumah yang sesekali terdengar. Setelah pintu tertutup, Nisa kembali ke dapur. Ia menghabiskan sendiri secangkir kopi kedua, lalu membersihkan dapur. Setiap pagi berlalu seperti ini sejak mereka menikah 4 tahun lalu. Dulu, Rio hanyalah teknisi lapangan dengan gaji pas-pasan. Kini, ia sudah jadi kepala lapangan di perusahaan konstruksi yang cukup berkembang. Tapi meski keuangan mereka mulai membaik, Nisa merasa ada yang berbeda dari sikap Rio akhir-akhir ini. Jam menunjukkan pukul 8 saat Nisa selesai menjemur pakaian. Ia duduk di teras rumah sempit mereka, menatap bunga kertas yang mulai berbunga. Tangannya mengelus-elus pot kecil yang baru ia tanami bibit cabai. Ia tak punya anak, jadi merawat tanaman adalah pelarian kecil dari sepinya hari-harinya. Tetangga sebelah, Bu Ida, lewat sambil membawa kantong belanjaan. "Nisa, belum kerja lagi?" tanya Bu Ida ramah. Nisa tersenyum tipis. "Belum, Bu. Mas Rio belum izinkan saya kerja lagi." Bu Ida mengangguk pelan. "Padahal kamu dulu pinter, Nis. Dengar-dengar kamu pernah ngajar ya dulu?" "Iya, dulu sempat ngajar TK. Tapi setelah nikah, Mas Rio minta saya di rumah aja." Obrolan singkat itu berhenti saat Bu Ida masuk ke rumahnya. Nisa kembali menatap bunga kertasnya yang tertiup angin lembut. Dalam hati, ia bertanya, apakah benar keputusannya berhenti kerja demi rumah tangga adalah keputusan terbaik? Siang harinya, Rio mengirim pesan singkat. "Lembur ya malam. Gak usah nunggu." Nisa menatap pesan itu lama. Ia menggenggam ponselnya, lalu menghela napas. Ia membalas pelan. "Oke Mas, hati-hati ya." Tak ada balasan setelah itu. Nisa menghabiskan sore dengan membaca buku-buku lama, lalu menonton siaran ulang drama Korea dari ponsel kecilnya. Waktu terasa lambat. Ia membuat sup ayam untuk makan malam, berharap Rio tetap pulang meski bilang lembur. Tapi jam menunjukkan pukul 23.40 dan Rio belum juga pulang. Nisa akhirnya tertidur di sofa ruang tamu dengan lampu dapur masih menyala. Pintu baru terbuka pukul 1.10 dini hari. Rio masuk pelan, dengan baju masih rapi dan parfum yang tak biasa. Nisa yang setengah sadar bangkit dari sofa. "Mas, lemburnya sampai sejauh ini?" tanyanya pelan, suara masih serak. Rio kaget, lalu tersenyum kaku. "Iya, ada revisi gambar kerja dari Pak Hasan. Baru kelar." Nisa mengangguk. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi urung. Ia lihat baju Rio wangi, rambutnya tersisir rapi, dan sepatu kerjanya bersih seperti baru. Terlalu rapi untuk orang yang katanya lembur di proyek. Rio hanya bilang, "Aku capek. Tidur dulu, ya."
lalu masuk ke kamar tanpa ciuman, tanpa peluk. Dulu, Rio selalu minta maaf kalau pulang larut. Sekarang, ia bahkan tak peduli apakah Nisa tidur atau terjaga. Malam itu, Nisa menangis pelan-pelan. Air matanya jatuh tanpa suara, membasahi bantal tua yang jadi saksi banyak doa dan harapan. Ia masih mencintai Rio, tapi hatinya mulai merasakan kehancuran yang pelan-pelan merayap. Besok paginya, Nisa memasak seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak membuatkan kopi. Rio muncul dari kamar, sedikit kesal melihat tak ada kopi di meja. "Gak buat kopi?" tanyanya. "Enggak sempat," jawab Nisa tanpa menatap. Rio mengambil tasnya. "Ya udah, aku berangkat dulu." Nisa hanya mengangguk. Tak ada pelukan. Tak ada salam cium kening seperti dulu. Hari-hari berikutnya semakin sunyi. Rio makin jarang pulang cepat. Ia sering lembur, sering rapat mendadak, dan mulai membawa 2 ponsel. Nisa mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Setiap malam, ia tidur sendirian, dan setiap pagi ia hanya melihat punggung Rio yang makin asing. Hingga suatu hari, Nisa iseng membuka akun media sosial lama yang sudah lama tak ia sentuh. Ia menemukan sebuah foto yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Foto Rio bersama seorang wanita muda di restoran mewah. Mereka tampak akrab, bahkan wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu Rio. Captionnya sederhana, "Kerja keras berbuah manis. Thanks for tonight, Mas Rio." Nisa tak tahu siapa yang mengunggah foto itu. Akun itu milik seorang wanita bernama Melanie. Nisa menelusuri profilnya. Wanita muda, cantik, sering unggah foto-foto di tempat mahal. Banyak foto dengan caption, proyek, klien, meeting, dan sebagainya. Di beberapa foto, terlihat Rio di sudut gambar. Nisa menatap layar ponselnya lama. Ia merasa seperti ditusuk dari belakang. Tapi ia tidak langsung marah. Ia simpan semuanya dalam hati. Ia print semua foto itu diam-diam. Ia tempel di bagian dalam laci lemari, tempat ia biasa menyimpan surat-surat penting. Malam itu, Nisa tidur tanpa air mata. Ia merasa hatinya sudah kebas. Besoknya, Rio pulang lebih awal dari biasa. Nisa yang sedang menyetrika di ruang tengah mendengar pintu dibuka. Rio masuk, wajahnya cerah. "Nis, nanti temenin aku ya. Minggu depan ada peresmian kantor cabang baru. Aku dipilih jadi manajer cabang." Nisa menoleh pelan. "Serius, Mas?" Rio tersenyum bangga. "Iya. Semua kerja kerasku dihargai. Nanti ada acara makan-makan juga. Aku mau kamu ikut." Nisa hanya mengangguk. Dalam hati, ia mulai menyiapkan sesuatu. Nisa berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya. Tangannya mengusap pelan kerudung polos warna krem yang sudah ia setrika rapi. Di meja rias, 2 undangan tertata rapi. Undangan peresmian kantor tempat Rio bekerja, dan satu lagi adalah brosur seminar keterampilan komputer dasar dari sebuah komunitas perempuan yang baru saja dibentuk oleh seorang teman lama. Ia menghela napas panjang. Pilihan di depannya tampak mudah, tapi hatinya tidak. Bertahun-tahun hidup dalam pernikahan yang hanya searah, dengan cinta yang ia alirkan sendiri tanpa pernah dibalas secara utuh, membuat Nisa ragu. Apakah pernikahannya benar-benar masih layak diperjuangkan? Rio baru saja pulang sore itu. Wajahnya tampak cerah. Lebih cerah daripada biasanya. Ia menggantung jasnya di balik pintu, lalu bersiul pelan sambil membuka kancing kemeja. Nisa menatapnya sekilas dari dapur, dalam diam. "Besok fitting jas dulu," ucap Rio sambil memeriksa dompetnya. "Oh iya, kamu udah siapkan baju buat acara kantor, kan?" Nisa mengaduk sayur bening di panci tanpa menoleh. "Belum." Rio tertawa kecil. "Jangan tampil jelek ya. Teman-teman kantor pasti bawa pasangan mereka juga. Jangan bikin aku malu." Nisa menghentikan adukan. Matanya menatap air mendidih di dalam panci seolah mencari ketenangan di dalam pusarannya. "Mas mau saya ikut buat nemenin? Atau buat dipamerin?" Rio mendesah. "Kok kamu mulai nyindir-nyindir gitu, sih? Aku cuma minta kamu tampil pantas. Itu aja." Nisa tidak membalas. Ia angkat panci dari kompor dan menuangkannya ke mangkuk. Meja makan sudah disiapkan, lengkap dengan nasi, tahu goreng, dan sambal terasi yang biasanya jadi favorit Rio. Tapi kali ini,
Rio hanya makan setengah porsi dan langsung bangkit, katanya capek. Malam itu, Nisa duduk di beranda rumah sambil menyesap teh panas. Suasana sepi, hanya suara jangkrik di kejauhan. Ia membuka ponsel, membaca ulang pesan-pesan lama Rio yang dulu penuh cinta. Kini semuanya terasa asing. Ia lalu membuka aplikasi Instagram, mengetik nama akun Melani 1, dan kembali menjelajahi setiap unggahan wanita itu. Semakin ia melihat, semakin luka di hatinya terbuka lebar. Di salah satu postingan terbaru, Melani menulis, "So proud of you, sayang. Finally naik jabatan. We celebrate big this month tanda ciuman blessed love you." Tidak ada nama Rio. Tapi dari jaket dan sepatu pria dalam foto, Nisa tahu siapa yang dimaksud. Ia mencatat waktu unggahan itu, 2 hari lalu. Hari yang sama saat Rio bilang lembur sampai subuh. Nisa menutup aplikasi itu. Di dalam hatinya, pertanyaan-pertanyaan mulai menyusun dirinya sendiri. Apa yang masih ia tunggu dari pernikahan ini? Apakah cinta yang dipelihara seorang diri cukup untuk mempertahankan sesuatu yang sudah mulai membusuk dari dalam? Keesokan paginya, Rio pamit untuk pergi fitting jas di butik langganannya. Nisa mengangguk pelan. Setelah Rio pergi, ia berdiri di depan lemari dan mengeluarkan selembar baju gamis abu-abu tua yang jarang ia pakai. Ia coba kenakan di depan cermin. Sudah agak sempit. Ia menghela napas. Siang itu, ia bertemu dengan Rani, teman lamanya saat SMA, yang kini menjadi sekretaris CEO dari perusahaan besar. Mereka bertemu di sebuah warung makan sederhana dekat masjid. Rani masih sama seperti dulu, ceria, ramah, dan penuh semangat. "Nisa, ya Allah, kamu cantik banget sekarang. Tapi kamu kok kayaknya kurusan." Nisa tersenyum samar. Maklum, istri rumahan. Gak kerja, gak banyak aktivitas. Rani mengerutkan dahi. "Padahal kamu tuh pinter, Nis. Masih ingat waktu kamu jadi ketua kelas, terus menang lomba debat? Kok kamu gak kerja lagi?" Rio gak ngizinin. Rani terdiam sejenak. "Kamu bahagia, Nis?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menghujam tepat di ulu hati Nisa. Ia menunduk. Jemarinya memainkan sedotan di gelas es teh miliknya. Tak ada jawaban keluar dari mulutnya. Hanya diam, dan diam yang panjang. "Kalau kamu mau, kantor tempat aku kerja sedang buka pelatihan administrasi dasar. Gratis. Cuma 3 minggu. Gak harus kerja setelahnya. Tapi kamu bisa nambah ilmu. Siapa tahu, nanti kamu bisa bantu aku proyek kecil-kecilan." Mata Nisa berbinar. "Kamu yakin aku masih bisa belajar?" "Yakin banget. Aku kenal kamu, Nis. Kamu bukan perempuan sembarangan." Pertemuan itu seperti menghembuskan napas baru dalam dada Nisa. Malam itu, ia menatap Rio yang tertidur lelap, lalu mengelus perutnya yang kosong. Sudah 4 tahun, belum ada tanda-tanda kehamilan. Tapi anehnya, justru bukan itu yang Rio persoalkan. Rio tak pernah bertanya, tak pernah memaksa, bahkan tak pernah membicarakan soal anak. Pagi hari, Nisa menyiapkan sarapan seperti biasa. Kali ini, ia mengenakan baju yang sedikit lebih cerah dan merapikan diri lebih rapi dari biasanya. Rio sempat melirik, tapi hanya sekilas. "Mau kemana, Nis?" "Ada pelatihan komputer. Cuma 3 minggu. Diundang teman lama. Gak bayar." Rio menghentikan makannya. "Ngapain sih ikut-ikut begituan? Kamu di rumah aja. Ngurus aku." "Aku udah bilang, cuma 3 minggu. Jam 9 sampai 12 siang. Mas Rio kan kerja pagi sampai malam. Aku cuma isi waktu." Rio diam sesaat, lalu melanjutkan makan. "Jangan aneh-aneh, ya?" Nisa tidak membalas. Hari pertama pelatihan, Nisa merasa gugup. Tapi Rani menyambutnya hangat, memperkenalkannya pada para peserta lain, dan bahkan mempertemukannya langsung dengan CEO tempat ia bekerja, Dimas Ardiansyah, pria muda dengan sikap ramah dan tatapan tajam yang penuh wibawa. Dimas menyapa Nisa dengan sopan. "Bu Nisa, saya dengar dari Rani kalau ibu dulu guru TK ya? Wah, pasti sabarnya luar biasa." Nisa tersenyum malu. "Itu dulu, Pak. Sekarang saya cuma ibu rumah tangga." "Jangan bilang, cuma. Bu, ibu rumah tangga itu pekerjaan paling berat."
Hari itu, Nisa pulang ke rumah dengan hati yang ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dianggap, dihormati, dan dilihat sebagai pribadi. Malamnya, Rio pulang telat lagi. Wangi parfumnya lebih menyengat dari biasanya. Ia langsung masuk kamar tanpa bicara panjang. Nisa tidak bertanya. Ia juga tidak marah. Tapi ia membuka laptop yang dipinjamkannya dari Rani, dan mulai mengetik ulang dokumen latihan yang tadi diberikan di kelas. Hari-hari berikutnya, Nisa semakin rajin mengikuti pelatihan. Ia semakin percaya diri, mulai bisa mengoperasikan komputer, membuat laporan sederhana, bahkan membuat desain brosur promosi. Rani diam-diam mulai meminta bantuannya untuk menyusun proposal kecil. Saat Rio mulai menyadari perubahan Nisa, ia malah menunjukkan sikap yang semakin tidak nyaman. Ia pernah marah saat melihat Nisa bercanda di telepon dengan Rani. Ia mulai bertanya-tanya tentang siapa saja yang ada di pelatihan, dan bahkan menyindir bahwa Nisa mungkin mencari perhatian dari pria lain. "Mas, aku gak pernah selingkuh seperti yang Mas pikirin." Rio terkejut. "Siapa yang ngomong selingkuh?" Nisa menatapnya lurus. "Aku cuma jawab isi kepala Mas." Rio mendengus, lalu masuk ke kamar. 1 minggu menjelang peresmian kantor cabang baru, Rio semakin sibuk. Ia makin sering bersama Melanie. Nisa tahu, tapi diam. Ia sedang menyusun sesuatu. Dimas memanggil Nisa secara pribadi ke kantornya. "Saya ingin ibu hadir di peresmian kantor cabang kami. Dan saya ingin memperkenalkan ibu sebagai bagian dari program pengembangan perempuan mandiri." Nisa tertegun. "Saya? Kenapa saya, Pak?" "Karena ibu adalah contoh bagaimana seorang istri tidak harus kehilangan jati diri hanya karena menikah." Hari itu, Nisa menangis di musola kecil di belakang gedung pelatihan. Ia sudah tidak lagi menangisi pengkhianatan Rio. Tapi ia menangis karena akhirnya ada yang menghargainya sebagai manusia, bukan hanya sebagai istri dari. Minggu depan, undangan peresmian kantor akan digelar megah. Nisa sudah memutuskan, ia akan hadir. Tapi tidak sebagai istri dari Rio. Ia akan hadir sebagai wanita yang utuh, dengan harga diri dan martabat yang selama ini dikubur dalam diam. Hari-hari berjalan dengan ritme yang semakin cepat bagi Nisa. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan untuk Rio, lalu bersiap-siap pergi ke pelatihan. Ia tak lagi merasa hampa seperti dulu. Ada semangat baru dalam setiap langkahnya, ada senyum kecil yang tumbuh kembali di sudut bibirnya. Sesuatu yang bahkan tak disadari Rio karena ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Rio hampir tidak menyadari perubahan itu. Bukan karena dia tak cukup cerdas, tapi karena pikirannya telah dipenuhi oleh sosok lain. Sosok wanita yang terus hadir dalam waktu-waktu kosongnya, memberikan atensi yang membuatnya merasa penting, dihargai, dan dikejar. Melanie memang pandai menempatkan diri. Ia tahu cara berbicara, tahu kapan harus memuji, tahu kapan harus manja. "Mas Rio, aku mau nemenin kamu pas peresmian kantor ya?" kata Melanie suatu malam saat mereka duduk berdua di salah satu kafe rooftop kota. Rio yang sedang mengaduk kopinya terdiam sesaat. "Kamu yakin?" "Iya dong. Kan aku juga bagian dari perjalanan kamu. Masa kamu bawa istri yang gak ngerti apa-apa tentang dunia kerja? Dan cuek?" Rio tertawa kecil. "Kamu ini keterlaluan. Tahu gak?" "Ya kan bener, Mas. Aku tahu kamu sayang sama dia. Tapi, udah berapa lama kalian gak ngobrol dari hati ke hati? Kamu sama aku bisa ngobrol, bisa bercanda. Sama dia, kamu kayak orang asing." Rio tak bisa menyangkal. Ia tahu Melanie sedang memainkan peran sempurna. Tapi yang lebih menakutkan adalah, ia menikmati peran itu. Ia merasa hidupnya kembali muda, bebas dari beban rumah tangga yang tak pernah sesuai ekspektasi. Sementara itu, di sisi lain kota, Nisa sedang menyetrika gamis biru tua miliknya yang akan ia pakai untuk peresmian. Gaun itu sederhana, namun potongannya elegan. Ia ingin tampil rapi, tapi tetap mencerminkan siapa dirinya. Tidak mencolok, tidak murahan. Ia tidak ingin datang sebagai pesaing siapapun. Ia hanya ingin hadir sebagai dirinya sendiri. Rani membantu mencarikan perias untuk menata hijab dan makeup Nisa secara natural. Mereka sudah menyiapkan semuanya. Bahkan Dimas sudah menyampaikan bahwa Nisa akan dikenalkan secara khusus sebagai salah satu perwakilan program Perempuan Mandiri dan Tangguh.
Hari pelatihan terakhir pun tiba. Ruangan pelatihan penuh dengan senyuman dan tepuk tangan. Nisa menerima sertifikat pelatihannya langsung dari Dimas. Ia bahkan diminta memberi sepatah kata di depan peserta lain. Nisa berdiri, memegang mikrofon dengan tangan bergetar. Saya tidak menyangka akan berdiri di sini. Awalnya saya merasa, saya hanya istri rumah tangga biasa. Saya pikir kemampuan saya sudah hilang sejak saya berhenti mengajar. Tapi ternyata, kesempatan itu selalu ada, selama kita tidak menyerah pada diri sendiri. Semua peserta bertepuk tangan. Mata Rani basah. Bahkan Dimas terlihat terharu. Dan saya ingin berterima kasih, terutama kepada tim pelatihan yang sudah membuka pintu dan membukakan mata saya bahwa menjadi istri tidak berarti kehilangan mimpi. Sementara Nisa berdiri dengan kepala tegak di ruang pelatihan, Rio sedang berada di showroom jas mewah bersama Melanie. Wanita itu membantunya memilih jas abu-abu dengan dasi biru gelap, lalu mereka tertawa sambil bercermin bersama. Rio tidak tahu bahwa di tempat lain, istrinya sedang menyentuh kembali harga dirinya yang telah lama ia injak-injak. Malam sebelum hari peresmian, Nisa duduk di kamar sambil membaca ulang surat undangan resmi yang ditandatangani langsung oleh Dimas. Rio pulang lebih larut dari biasanya dan langsung meletakkan undangan di meja makan. Nih, undangannya. Jangan telat. Kamu jangan banyak tanya, tinggal duduk manis aja nanti. Nisa hanya menjawab pendek. Iya. Rio tak tahu bahwa Nisa juga diundang oleh orang yang jauh lebih tinggi dari dirinya. Ia tidak tahu bahwa peran Nisa di acara nanti bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai tamu kehormatan. Pagi yang ditunggu pun tiba. Rio sibuk berdandan lebih awal, bahkan sempat mencukur kumisnya lebih rapi dari biasanya. Ia terlihat jauh lebih memperhatikan penampilannya dibanding saat ulang tahun pernikahan mereka. Nisa memperhatikannya diam-diam dari ruang rias kecil. Tak ada senyum, tak ada kata cinta. Hanya keheningan yang begitu asing. Pukul 8.30, Rio berangkat lebih dulu, membawa Melanie dalam mobil kantor. Ia sudah mengatakan pada Nisa untuk naik ojek online saja. Alasannya, ia harus datang lebih dulu sebagai manajer. Setelah Rio pergi, mobil hitam mewah berhenti di depan rumah kontrakan sederhana mereka. Rani turun lebih dulu, lalu membukakan pintu belakang untuk Nisa. Nisa keluar dengan langkah tenang. Penampilannya anggun dalam balutan gamis biru gelap yang jatuh sempurna di tubuhnya. Wajahnya dirias lembut, hijabnya ditata elegan. Tidak menor, tidak mewah, tapi sangat berkelas. Pengemudi membukakan pintu mobil untuknya. Di dalam, Dimas menyambut dengan anggukan dan senyum sopan. Selamat pagi, Bu Nisa. Senang Ibu bisa datang. Terima kasih sudah mengundang saya. Sepanjang perjalanan, Nisa hanya diam sambil menatap keluar. Ia tahu, apapun yang terjadi di acara nanti akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Tapi ia tidak takut. Untuk pertama kalinya, ia merasa kuat. Bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena ia tahu nilai dirinya tak bisa lagi direndahkan. Di lokasi peresmian, suasana sudah sangat meriah. Gedung baru itu menjulang megah, dihias dengan karpet merah, rangkaian bunga besar, dan barisan tamu undangan penting dari berbagai instansi. Rio berdiri di dekat pintu masuk, menyambut tamu bersama atasannya. Ia mengenakan jas abu-abu, berdiri gagah dengan senyum penuh percaya diri. Di sampingnya, Melanie berdiri anggun dengan gaun merah marun yang mencolok. Banyak mata memandang mereka dengan penuh pertanyaan, sebagian dengan kekaguman, sebagian lainnya dengan bisik-bisik yang tak bisa dibaca. Dimas turun dari mobil lebih dulu. Para staf menyambut dengan hormat. Saat Nisa keluar, langkahnya langsung menarik perhatian. Bukan karena ia glamor, tapi karena keanggunannya menonjol dalam kesederhanaan. Para pegawai wanita langsung berbisik, mencoba menebak siapa wanita itu. Rio yang sedang menyambut tamu melihat sekilas, lalu membeku. Melanie yang berdiri di sebelahnya ikut menoleh, dan wajahnya langsung berubah pucat. Mas itu istrimu. Rio tidak menjawab. Dadanya mendadak sesak. Ia tak pernah melihat Nisa sekokoh itu. Sekuat itu. Ia terbiasa melihat Nisa menunduk, bersuara pelan, dan berpakaian seadanya. Tapi kini, wanita itu berjalan berdampingan dengan Dimas, CEO perusahaan pusat yang semua orang hormati. Waktu seolah melambat saat Nisa dan Dimas berjalan melewati mereka. Dimas menoleh ke arah Rio dan mengangguk kecil.
Pak Rio, terima kasih sudah hadir. Kami sangat senang hari ini bisa ditemani oleh sosok perempuan luar biasa yang juga bagian dari program sosial kita, Bu Nisa. Semua orang menoleh. Semua mata kini melihat Nisa. Melanie mundur setengah langkah. Rio berdiri kaku, bibirnya seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada satu kata pun keluar. Nisa hanya tersenyum tipis. Tak ada dendam. Tak ada amarah. Hanya ketenangan yang menggetarkan. Nisa menggenggam erat cangkir teh yang sudah dingin di atas meja dapur. Pandangannya kosong menatap keluar jendela rumah yang sepi. Sejak percakapan dengan Rio beberapa hari lalu, rumah ini terasa semakin hampa. Ada dinding-dinding yang perlahan retak, bukan karena fisik bangunan, tapi karena hubungan mereka yang mulai kehilangan pijakan. Rio pulang makin larut, dan kalaupun pulang, hanya sekadar mengganti baju, mandi, lalu keluar lagi dengan berbagai alasan. Kadang katanya rapat, kadang ada pertemuan dengan klien, kadang bahkan tidak menjawab sama sekali. Nisa tidak lagi bertanya. Ia sudah muak mendengar kebohongan yang dirangkai dengan kalimat manis. Tapi hatinya belum sepenuhnya kuat untuk memutuskan. Masih ada sisa-sisa perasaan yang tak bisa dia singkirkan begitu saja. Lagi pula, ini adalah rumah tangga. Sesuatu yang dulu ia bangun dengan sepenuh hati. Masa ia dibongkar hanya oleh satu wanita asing? Hari ini, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah dan beberapa desain freelance-nya, Nisa memberanikan diri menemui sahabatnya, Rara. Sudah lama ia tak bercerita. Tak ingin merepotkan. Tapi hatinya kini terlalu sesak untuk disimpan sendiri. Ra, aku ke tempat kamu ya. Mau curhat? Tulis Nisa lewat pesan singkat. Rara membalas cepat. Datang sekarang. Aku siapin kopi dan peluk. Begitu tiba di rumah Rara, pelukan hangat langsung menyambutnya. Baru 5 menit duduk, air mata Nisa pecah. Ia tak tahan lagi menyimpan semuanya sendirian. Aku tahu Rio berubah. Aku tahu dia selingkuh. Tapi aku pura-pura nggak tahu. Rah, aku takut kalau aku buka semuanya. Semuanya runtuh. Rara merangkulnya, mengusap bahu Nisa dengan sabar. Sayang, kamu nggak bisa nyelam sendirian terus. Kalau dia memang nyakitin kamu punya hak buat marah. Jangan tahan sendiri. Kamu bukan robot. Nisa menunduk, menarik napas panjang. Aku nemuin dia keluar hotel bareng cewek. Rah, aku ngikutin mereka dari parkiran. Dan waktu aku tungguin, cewek itu keluar duluan, jalan sambil ketawa-ketawa. Rio nyusul, masih pakai baju hotel. Aku syok. Tapi aku malah sembunyi di mobil dan nangis. Aku nggak berani nyamperin. Rara memeluknya lebih erat. Kamu nggak salah, Nis. Kamu manusia biasa. Tapi jangan terlalu lama di posisi ini. Nanti kamu hancur. Hari itu, Nisa menginap di rumah Rara. Mereka berbincang panjang. Malam itu juga, Nisa mulai membuka laptopnya, mengecek kembali CV-nya, portofolio desainnya, dan mulai mengirim email ke beberapa perusahaan desain interior yang pernah menghubunginya dulu. Ia butuh pijakan baru. Ia tak bisa hanya menunggu Rio berubah. Ia sendiri yang harus berubah. Beberapa hari kemudian, sebuah panggilan masuk dari sebuah perusahaan desain interior besar di Jakarta, ARSA Creative Design. Nisa diminta datang untuk wawancara. Dengan semangat bercampur gugup, ia menyiapkan dirinya. Ia tidak memberitahu Rio. Untuk apa? Hari wawancara, Nisa mengenakan blazer abu-abu dan celana panjang hitam. Riasannya tipis namun segar. Sesampainya di lobi kantor tinggi itu, Nisa disambut seorang resepsionis yang ramah dan mengarahkannya ke lantai 7. Wawancara berjalan lancar. Yang membuatnya terkejut, CEO-nya sendiri ikut hadir dalam sesi akhir. Pria muda bernama Dimas Arviano, berusia 35 tahun, mengenakan kemeja putih dan tatapan mata yang tajam tapi santun. Portofolio kamu cukup mengesankan, Mbak Nisa, kata Dimas sambil membuka satu demi satu desain 3D yang pernah Nisa buat. Terima kasih, Pak, jawab Nisa pelan. Apa kamu siap kalau kami ajak kamu masuk dalam tim proyek besar kami bulan depan? Gajinya lumayan, tapi jam kerja bisa fleksibel. Nisa sempat tertegun. Saya siap, Pak. Dimas mengangguk. Selamat bergabung. Hati Nisa bergetar. Ia menahan air mata.
Rasanya seperti mendapat napas baru setelah tenggelam di dasar laut terlalu lama. Hari-hari berikutnya, Nisa mulai bekerja. Ia berangkat pagi, pulang sore. Ia menikmati pekerjaannya. Di kantor, ia mulai dikenal sebagai orang yang cepat belajar dan punya selera desain yang unik. Dimas, sang CEO, tampaknya memberi perhatian lebih dari sekadar atasan. Tapi Nisa belum berani menyimpulkan apapun. Di rumah, Rio mulai gelisah. "Nis, kamu sibuk banget sekarang, ya?" Tanya Rio suatu malam saat melihat Nisa menyiapkan desain di laptop. Nisa menjawab singkat, "Iya, kerjaan kantor." "Kantor? Kamu kerja?" "Iya." Rio terdiam. Tidak menyangka. Ia pikir Nisa hanya perempuan rumahan yang tak berani melangkah keluar. Ia pikir Nisa akan terus bergantung padanya. Tapi kini Nisa berubah. Ia tak lagi membalas semua pesan Rio dengan kalimat manja. Ia tak lagi menanti di ruang tamu tiap malam. Ia sibuk dengan kehidupannya sendiri. Rio mulai curiga. Suatu malam, Rio mengendap masuk ke kamar saat Nisa mandi. Ia membuka laptop Nisa yang masih menyala. Dan saat ia membuka folder pekerjaan Nisa, matanya melebar. Proyek Grand Launching PT ERC Kreatif Gedung Baru Undangan Resmi. Rio terkejut. Nama proyek itu tak asing. Perusahaan tempat dia bekerja sebagai manajer proyek konstruksi sedang menangani gedung yang sama. Tiba-tiba, semuanya menjadi saling bersinggungan. Rio melipat layar laptop cepat. Jantungnya berdegup. Ia tak tahu bagaimana harus bersikap. Beberapa hari kemudian, Nisa mendapat undangan khusus dari Dimas untuk menghadiri pesta peresmian kantor baru ARSA. Undangan eksklusif, formal, dengan dress code khusus. "Boleh ajak pasangan?" tanya Nisa pada Dimas saat itu. "Kalau kamu nyaman, ajak saja. Tapi kalau enggak, aku bisa jadi pasanganmu malam itu," jawab Dimas sambil tersenyum. Nisa menahan senyum. Tak menjawab. Tapi dalam hati, ia mulai punya rencana. Malam pesta yang ditunggu pun datang. Nisa berdiri di depan cermin mengenakan gaun biru navy panjang yang elegan. Hijab satin senada membingkai wajahnya yang dirias lembut. Ia terlihat anggun, berbeda dari biasanya. Di luar rumah, sebuah mobil sedan hitam berhenti. Dimas turun mengenakan jas dan dasi. Ia mengetuk pintu, lalu tersenyum ketika Nisa membukanya. "Kamu cantik sekali malam ini," ucap Dimas tulus. "Terima kasih. Kamu juga tampan." Mereka melaju ke tempat pesta dengan iringan cahaya malam kota. Di dalam hati Nisa, ada rasa gemetar. Tapi juga semacam keberanian yang ia tidak tahu dari mana datangnya. Sesampainya di ballroom, Nisa melangkah anggun bersama Dimas. Para tamu undangan menoleh. Beberapa mengenal Dimas sebagai CEO muda nan sukses, dan mulai memperhatikan wanita di sampingnya. Tak jauh dari mereka, Rio berdiri bersama Fanya, wanita selingkuhannya. Fanya mengenakan gaun merah mencolok, senyumnya penuh kemenangan. Tapi seketika, senyum itu memudar. Rio yang baru berbalik dan hendak bersulang dengan kolega proyeknya, langsung tertegun melihat Nisa. Ia seperti tertampar kenyataan. Dimas berjalan berdampingan dengan Nisa, memegang lembut pinggangnya, lalu membisikkan sesuatu di telinga Nisa yang membuatnya tertawa kecil. Wajah Rio memucat. Gelas sampahnya di tangannya nyaris jatuh. Sementara Fanya menoleh dengan tatapan curiga. "Nis?" lirih Rio. Nisa menatap balik, lalu tersenyum tipis. Tanpa kata, hanya mata mereka yang bicara. Ada luka di sana. Tapi juga ada kemenangan. Rio tak bisa bergerak. Ia tak bisa mendekat. Di hadapan puluhan tamu penting dan atasannya, ia hanya bisa berdiri terpaku. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Sudah hampir 2 minggu Rio pulang larut malam. Bahkan seringkali menginap di luar rumah tanpa kabar. Ketika Nisa menanyakan, jawabannya selalu sama, lembur. Namun kali ini, keheningan rumah semakin terasa menyayat hati. Nisa duduk di ruang tamu, memeluk lututnya. Matanya sembab, lelah menangis. Di atas meja, semangkuk sup ayam yang sudah dingin masih menunggu disantap. Tapi siapa yang hendak memakannya kalau orang yang ditunggu tak kunjung datang? Telepon genggamnya berdering. Nisa segera meraihnya, berharap ada kabar dari Rio. Tapi ternyata bukan. "Bu Nisa, saya Yeni dari sekolah Akila.
Hari ini Akila terlihat sangat murung di kelas. Kami khawatir ada yang terjadi di rumah. Suara guru wali kelas di ujung telepon membuat hati Nisa makin mencelos. Oh maaf, Bu. Mungkin dia hanya kelelahan. Saya akan bicara dengan Akila nanti. Terima kasih sudah mengabari. Nisa mencoba terdengar tenang, meski hatinya porak-poranda. Setelah telepon ditutup, Nisa segera menuju kamar Akila. Bocah kecil itu sedang menggambar sendirian. Goresan crayon merah mendominasi. Gambar itu menunjukkan seorang perempuan yang menangis, dan seorang pria memeluk perempuan lain. Nak, Mama boleh lihat gambarnya? Nisa duduk di sampingnya. Akila hanya mengangguk pelan. Ini siapa? Tanya Nisa lembut, menunjuk ke gambar pria dan perempuan lain. Itu Papa? Gumam Akila lirih. Hati Nisa seperti diremas. Kenapa Akila menggambar seperti ini? Aku lihat Papa peluk tante lain di mobil waktu aku jemput Mama di kantor. Aku nggak bilang karena takut Mama sedih. Jawab Akila dengan polos. Tiba-tiba Nisa memeluk anak itu erat. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Luka hatinya bertambah dalam. Bukan hanya karena suaminya mengkhianati, tapi karena putrinya ikut terluka. Malam itu Nisa tak bisa tidur. Bayangan-bayangan masa lalu muncul satu persatu. Saat Rio masih sederhana. Saat mereka saling percaya, saling membangun dari nol. Ia teringat bagaimana ia menahan lapar saat Rio belum bisa menafkahi secara layak. Bagaimana ia rela tinggal di kontrakan sempit, mencuci pakaian dengan tangan, memasak dengan kompor gas kecil, menabung sedikit demi sedikit agar bisa beli rumah. Semua itu dilakukan dengan harapan bahwa suatu hari mereka akan bahagia bersama. Tapi kini, semua pengorbanannya dibalas dengan pengkhianatan. Pagi harinya, Nisa memutuskan untuk tidak menangis lagi. Ia mengantar Akila ke sekolah, lalu langsung menuju kantornya. Di sepanjang perjalanan, pikirannya hanya satu. Ia harus menguatkan diri. Ia sudah terlalu lama menyiksa dirinya sendiri. Ia terlalu lama diam. Sampai di kantor, langkah Nisa terasa berbeda. Ia tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Hari ini ia ingin berbicara dengan Pak Raffi, CEO tempat ia bekerja. Bukan hanya karena rasa sakit di rumah, tapi karena ia mulai merasa ingin mengubah arah hidupnya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar istri yang dikhianati. Nisa, sapa Pak Raffi begitu melihatnya di koridor. Pagi, Pak, jawab Nisa sambil tersenyum sopan. Kamu punya waktu sebentar? Aku ingin bicarakan soal rencana tim event peresmian kantor cabang baru, kata Raffi. Tentu, Pak, jawab Nisa. Di ruang rapat, hanya ada mereka berdua. Raffi menunjukkan beberapa proposal, namun akhirnya menatap Nisa dengan pandangan serius. Bagaimana kabarmu, Nis? Tanya Raffi tiba-tiba. Nisa terdiam. Jarang sekali Raffi menanyakan hal pribadi. Maaf kalau saya lancang. Tapi akhir-akhir ini kamu terlihat murung. Kalau ada yang bisa saya bantu? Ujar Raffi, terlihat tulus. Nisa menarik napas panjang. Terima kasih, Pak. Saya hanya sedang menghadapi beberapa hal di rumah. Rio? Tebak Raffi langsung. Mata Nisa melebar. Ia tidak menyangka Raffi menyebut nama itu. Maaf. Saya tahu saya tidak berhak mencampuri. Tapi saya pernah melihat Rio bersama perempuan lain di salah satu acara perusahaan. Dan saya tahu kamu terlalu baik untuk disakiti seperti itu, kata Raffi pelan. Nisa terdiam lama. Kenapa Bapak tidak bilang dari dulu? Gumamnya akhirnya. Karena saya yakin kamu akan tahu sendiri pada waktunya. Dan saya tidak ingin terlihat seperti orang yang mencoba ikut campur. Tapi sebagai teman, saya peduli. Nisa mengangguk pelan. Dadanya sesak, namun juga sedikit lega. Setidaknya ada yang melihat dan mengerti. Pak Raffi, ujar Nisa perlahan, saya ingin lebih fokus di kerjaan. Saya ingin ambil bagian besar di event pembukaan kantor baru. Saya tidak ingin lagi jadi perempuan lemah. Raffi tersenyum. Itu yang saya suka dari kamu. Kuat, meski dihantam badai. Kamu bisa ambil alih posisi ketua tim event. Saya percaya kamu mampu. Mata Nisa berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Beberapa hari berikutnya, Nisa tenggelam dalam kerja. Ia mengatur segalanya dengan detil. Vendor dekorasi, catering, daftar tamu, hingga dress code. Ia juga menghubungi media partner,
memastikan dokumentasi berjalan sempurna. Semua dikerjakan tanpa celah. Suatu malam, Rio pulang dan mendapati Nisa sedang mengetik laporan di ruang tamu. Ia terlihat sangat fokus. "Kamu nggak tidur?" tanya Rio. Nisa menoleh sebentar, lalu melanjutkan mengetik. "Masih ada yang harus dibereskan." Rio duduk di sofa. "Akhir-akhir ini kamu sibuk banget, ya?" Nisa tidak menjawab. Rio melanjutkan, "Kamu masih marah?" "Aku tidak punya waktu untuk marah," jawab Nisa tenang. Rio mengernyit. "Apa maksud kamu?" "Aku sedang sibuk membangun hidupku kembali. Dan aku ingin kamu tahu, aku tidak akan mengejar siapapun yang ingin pergi," ucap Nisa, masih mengetik tanpa menatap Rio. Rio tercekat. Kata-kata itu terdengar seperti ancaman, tapi juga seperti pernyataan akhir. Ia ingin bicara lebih lanjut, tapi Nisa sudah berdiri dan masuk ke kamar. Malam itu, Rio merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Hari peresmian kantor semakin dekat. Nisa menyiapkan gaun terbaiknya. Ia tahu hari itu akan menjadi hari pembuktian. Bukan hanya untuk pekerjaannya, tapi untuk dirinya sendiri sebagai seorang perempuan yang tidak lagi bisa diremehkan. Yang membuat jantungnya berdebar adalah saat Pak Raffi berkata, "Saya akan datang ke acara itu bersama kamu. Sebagai CEO, dan sebagai teman yang bangga padamu." Nisa tertegun. "Pak, apa tidak menimbulkan pembicaraan?" Raffi tersenyum. "Kalau kamu keberatan, aku bisa datang sendiri. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin hadir di samping kamu. Aku ingin dunia tahu bahwa kamu bukan perempuan biasa." Hati Nisa terasa hangat. Ia tersenyum kecil, lalu mengangguk. "Saya tidak keberatan." 1 minggu menjelang hari peresmian kantor, Rio mulai terlihat gelisah. Ia baru tahu bahwa Raffi, CEO perusahaan itu, akan hadir. Dan lebih terkejut lagi saat mendengar kabar dari rekan kerja bahwa Nisa akan datang bersamanya. Rio mulai panik. Ia tahu ia telah meremehkan Nisa terlalu lama. Ia berpikir wanita itu tidak akan pernah berani melawan. Tapi kali ini, semuanya berubah. Ia seperti sedang menyaksikan transformasi istri yang dulu lembut menjadi pribadi yang kokoh dan penuh percaya diri. Sementara itu, wanita yang menjadi selingkuhannya, Dinda, semakin menuntut lebih. Ia ingin Rio segera menceraikan Nisa. Tapi di saat yang sama, Rio merasa posisi Dinda terlalu riskan untuk dibawa ke acara perusahaan. Namun Dinda bersikeras. "Kalau kamu sayang aku, kamu harus bawa aku. Aku nggak mau sembunyi-sembunyi lagi," ucap Dinda keras. Rio terjepit antara rasa malu, takut, dan tekanan dari Dinda. Tanpa tahu bahwa rencana Tuhan sedang berjalan diam-diam. Peresmian kantor itu akan menjadi panggung bagi semua topeng untuk jatuh. Dan Nisa akan berdiri di sana, bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai perempuan yang akan bangkit di tengah luka. Nisa berdiri mematung di depan cermin, memandangi pantulan dirinya yang sudah jauh berubah. Gaun warna emerald yang melekat di tubuhnya membalut sempurna tubuh rampingnya. Riasan wajahnya tampak elegan, tidak berlebihan, namun cukup menegaskan aura anggun dan berwibawa. Di lehernya tergantung kalung berlian yang diberikan oleh Ibu Ratna, istri CEO tempatnya bekerja. Seolah hari itu seluruh semesta bersiap untuk menyaksikan kebangkitan seorang perempuan yang selama ini direndahkan oleh suaminya sendiri. Telepon genggamnya bergetar pelan. Pesan dari CEO, "Pak Arman. Saya sudah di bawah, Mbak Nisa. Siap ya? Malam ini dunia akan mengenal siapa Anda sebenarnya." Nisa tersenyum kecil, membalas singkat. "Saya siap, Pak. Terima kasih sudah mempercayai saya sejauh ini." Ia menghela napas panjang lalu berjalan keluar kamar. Malam itu bukan sekadar malam peresmian kantor baru, tapi malam di mana ia akan membuka mata semua orang, terutama Rio. Malam yang akan membuat Rio dan selingkuhannya menyesal pernah mempermainkan harga dirinya. Mobil sedan hitam berhenti di depan lobi apartemen. Pak Arman turun dan dengan sopan membukakan pintu untuk Nisa. Para penghuni apartemen yang kebetulan lewat sempat menoleh, heran sekaligus takjub melihat wanita cantik itu didampingi pria paruh-baya berpenampilan karismatik. Di dalam mobil, Pak Arman menatap Nisa penuh kekaguman. "Saya bahkan hampir tak mengenali Anda, Mbak Nisa. Penampilan Anda malam ini luar biasa." Nisa hanya tersenyum tipis. "Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya juga layak dihargai."
Dan Anda lebih dari layak, ujar Pak Arman mantap. Malam itu, gedung megah tempat acara peresmian berdiri angkuh dan berkilau diterangi lampu-lampu elegan. Karpet merah membentang panjang menuju pintu utama. Tamu-tamu penting sudah banyak berdatangan. Para pejabat, pemilik saham, hingga rekan bisnis dari luar kota. Rio, yang datang lebih awal dengan selingkuhannya, sudah berdiri angkuh di dekat pintu masuk, memamerkan sosok wanita cantik di sebelahnya, yang tidak lain adalah sekretaris kantor bernama Sinta. Perempuan itu mengenakan gaun hitam terbuka, menggandeng Rio dengan manja, seolah tak peduli pada pandangan orang-orang sekitar. Rio sempat menoleh ke arah pintu ketika mobil Pak Arman berhenti. Matanya menyipit. Awalnya tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi ketika Nisa turun dengan anggun dari mobil, didampingi langsung oleh CEO tempatnya bekerja, langkah Rio goyah seketika. Jantungnya berdetak cepat, wajahnya memucat. Sinta yang belum paham situasi hanya menatap penasaran. Siapa tuh cewek? Mas? Cantik banget. Gumamnya, masih menggandeng lengan Rio. Rio tak menjawab. Ia hanya terpaku memandangi Nisa yang melangkah masuk, dengan kepercayaan diri penuh. Semua mata langsung tertuju pada mereka berdua. Para tamu bisik-bisik, menebak-nebak identitas wanita cantik itu. Nisa tampak santai menyapa beberapa orang yang dikenalnya, termasuk Ibu Ratna yang langsung memeluknya hangat. Nisa, kamu cantik sekali malam ini. Arman benar-benar tahu cara memilih pendamping acara. Puji Ibu Ratna dengan tulus. Terima kasih, Bu, jawab Nisa sopan. Rio ingin bersembunyi. Tapi bagaimana mungkin? Sinta kini menatapnya curiga. Mas, itu kayaknya istrinya Mas Rio deh. Ujar Sinta pelan, kaget sendiri. Rio mengangguk. Wajahnya mulai merah karena malu dan gugup. Dia? Iya. Tapi dia nggak mungkin bisa sama Pak Arman. Gila apa? Jawab Rio gugup, seolah menenangkan diri. Sinta hanya melongo. Hatinya mulai tidak tenang. Acara dimulai dengan sambutan dari berbagai tokoh penting. Kemudian Pak Arman naik atas panggung dan mulai memberikan pidato resmi tentang perjalanan kantor, visi masa depan, serta pengenalan tim manajemen baru. Tiba-tiba Pak Arman memanggil satu nama yang membuat ruangan hening. Saya ingin memperkenalkan seorang wanita luar biasa yang telah berkontribusi besar dalam perencanaan dan pembangunan kantor baru ini. Seorang wanita yang tekun, loyal, dan pantang menyerah. Silakan maju, Nisa. Riuh tepuk tangan memenuhi ruangan. Nisa maju ke atas panggung, tersenyum sopan namun penuh wibawa. Rio terpaku. Sinta menatap Rio dengan pandangan curiga dan sinis. Jadi istri Mas yang selama ini Mas remehkan, ternyata orang penting di kantor ini? Gumamnya lirih, mulai menarik diri dari Rio. Nisa berdiri di samping Pak Arman, menerima pujian dan penghargaan secara terbuka. Seseorang dari media bahkan mengambil foto mereka berdua. Selamat, Mbak Nisa. Anda layak mendapatkannya, ujar Pak Arman dengan bangga. Mata Nisa melirik arah Rio yang tampak berdiri kaku dengan wajah kebingungan. Tapi ia tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak dendam. Tidak marah. Hanya keanggunan dan kekuatan yang terpancar dari wajahnya. Setelah turun dari panggung, banyak tamu datang untuk menyapa dan memberi ucapan selamat. Nisa menjawab dengan ramah. Sementara itu, Rio mulai gelisah. Ia merasa seluruh dunia seolah mempermalukannya. Ia yang dulu merasa superior, kini terlempar jauh di bawah bayangan sang istri. Ketika suasana mulai tenang, Rio mencoba mendekat. Tapi sebelum sempat berbicara, Nisa menoleh dan menatapnya dengan dingin. Kamu mau apa, Rio? Suaranya tenang, tapi mengandung luka lama yang dalam. Rio terdiam, tak tahu harus bicara apa. Sinta sudah pergi meninggalkannya diam-diam, merasa tertipu dan muak. Aku cuma mau bilang kamu berubah, kata Rio gugup. Nisa menatapnya tanpa ekspresi. Bukan aku yang berubah, Rio. Tapi kamu yang akhirnya melihatku dengan mata yang selama ini kamu tutup rapat. Rio terdiam. Tak mampu berkata-kata lagi. Pak Arman menghampiri Nisa, menyodorkan segelas minuman. Apa kamu baik-baik saja? Nisa tersenyum kecil. Lebih dari baik, Pak. Malam itu berakhir dengan kemenangan. Tidak dengan teriakan. Tidak dengan air mata. Tapi dengan pembuktian diam-diam yang lebih menyakitkan bagi Rio dan lebih mengangkat martabat Nisa di hadapan dunia.
Dan itu belum selesai. Nisa tahu, malam ini hanyalah permulaan dari hidup barunya. Hidup yang tidak lagi dipenuhi keraguan dan penghinaan. Ia sudah berada di jalan yang benar. Jalan menuju kebebasan, harga diri, dan kejayaan yang dulu hanya ia bayangkan dalam diam saat menangis di balik pintu kamar. Hari itu, kantor tempat Nisa magang tampak lebih sibuk dari biasanya. Para staf berlalu lalang, beberapa membawa berkas tebal, lainnya membawa karangan bunga dan papan ucapan selamat. Di tengah kesibukan itu, Nisa duduk tenang di meja kerjanya. Ia mencoba untuk fokus meski hatinya penuh kegelisahan. Sudah hampir seminggu sejak pertemuannya dengan Pak Reza, sang CEO, yang bukan hanya mendengarkan kisah hidupnya, tapi juga memberinya kekuatan secara tak langsung. Dan sejak saat itu pula, perlahan Nisa mulai belajar menata dirinya kembali. Bukan hanya untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa ia bisa tetap hidup meski disakiti, bahwa harga dirinya tak akan hancur hanya karena dikhianati. Nisa, kamu udah siap? Hari ini kita gladi bersih dulu sebelum acara peresmian kantor minggu depan, kata Mbak Ratih, koordinator acara. Nisa tersenyum dan segera bangkit. Ia sudah diberi tanggung jawab sebagai bagian dari tim penyambutan VIP dan dokumentasi. Sebuah kepercayaan yang awalnya membuatnya ragu, tapi kini ia justru menikmatinya. Siap, Mbak. Saya sudah susun list kebutuhan vendor juga. Nanti saya kirim ke email. Jawab Nisa mantap. Mbak Ratih mengangguk puas. Bagus. Kamu cepat belajar. Ya, aku suka. Dan satu lagi. Pak Reza sepertinya makin sering nanyain kamu. Tuh, hati-hati. Jangan sampai nanti kamu dibilang anak emas CEO. Nisa hanya tertawa kecil, menutup rasa kikuknya. Ia memang beberapa kali diminta mendampingi Pak Reza dalam rapat atau kunjungan klien. Bukan karena apa-apa, tapi karena Pak Reza tahu betul kemampuan komunikasi dan manajemen waktu Nisa yang rapi. Tapi tentu saja, semua perhatian itu mulai menyebar menjadi bisik-bisik di kalangan rekan kerja. Nisa tak bodoh. Ia tahu ia mulai jadi sorotan. Namun ia berusaha tidak peduli. Sementara itu di tempat lain, Rio dan Clara tengah menikmati makan siang di sebuah restoran mewah. Clara tampak sumringah sambil menunjukkan undangan digital yang barusan dikirim ke ponselnya. Sayang, ini loh, peresmian kantor baru perusahaan tempat kamu kerja itu. Kita harus datang. Aku pengin pamerin kamu ke temen-temen. Apalagi kamu kan manajer, pasti duduk di barisan depan. Ujar Clara sambil merengek manja. Rio menyesap kopinya sambil tersenyum tipis. Iya, kita datang. Lagian aku juga pengin lihat siapa-siapa yang datang. Biasanya sih banyak pejabat. Bisa sekalian networking juga. Clara terkekeh. Ia menggenggam tangan Rio di atas meja. Aku juga mau lihat siapa aja yang bakal syok nanti lihat kita datang bareng. Si Nisa itu masih kerja di sana kan? Gak sabar aku lihat mukanya kaget nanti. Rio ikut tertawa kecil. Meski dalam hatinya masih ada sedikit rasa bersalah yang belum bisa ia kubur. Tapi kebenciannya pada Nisa membuat rasa itu lebih mudah diredam. Hari demi hari berlalu, dan hari peresmian pun semakin dekat. Kantor makin sibuk. Undangan sudah disebar, vendor dekorasi mulai memasang ornamen mewah, dan Nisa sibuk mengatur rundown acara bersama tim. Tak ada satu detik pun ia gunakan untuk melamun. Namun satu sore, saat ia sedang mengecek panggung utama, suara berat yang familiar menyapanya dari belakang. Luar biasa kamu sekarang. Nisa menoleh. Pak Reza berdiri di sana dengan kemeja biru langit yang rapi. Senyumnya hangat. Tidak seperti bos besar yang angkuh. Nisa membalas senyumnya sopan. Saya hanya berusaha kerja sebaik mungkin, Pak. Terima kasih atas kepercayaannya. Pak Reza melangkah mendekat, lalu menatap dekorasi ruangan sebentar sebelum kembali melihat ke arah Nisa. Kamu tahu nggak? Banyak wanita hebat itu tumbuh dari luka besar. Aku rasa kamu salah satunya. Ucapan itu membuat hati Nisa menghangat. Ia mengangguk pelan. Luka saya sudah cukup dalam, Pak. Tapi saya nggak mau jadi korban selamanya. Pak Reza menatapnya lama, lalu mengangguk setuju. Dan kamu tidak sendiri. Kamu punya kemampuan, dan kamu punya saya. Kalau kamu mau, datanglah ke acara peresmian nanti bukan sebagai panitia, tapi sebagai pendamping saya. Nisa terperanjat. Pak saya. Aku serius, Nisa.
Kamu bukan karyawan biasa buatku. Aku sudah melihat kerja kerasmu. Dan aku ingin tunjukkan ke semua orang bahwa kamu layak dihargai lebih. Malam itu, Nisa tak bisa tidur. Tawaran Pak Reza terus berputar di kepalanya. Ia tahu jika ia menerima, ia akan membuat Rio dan Clara kaget setengah mati. Tapi bukan itu tujuannya. Ia hanya ingin tampil anggun, percaya diri, dan menunjukkan bahwa ia tidak patah meski telah dijatuhkan. Dengan tangan sedikit gemetar, ia akhirnya mengirim pesan. Saya akan datang. Terima kasih atas kehormatan ini. Acara peresmian pun tiba. Orang-orang berdatangan dengan pakaian mewah. Nisa muncul dari mobil hitam bersama Pak Reza. Gaun navy dengan siluet elegan membalut tubuhnya. Rambut disanggul manis, dan riasan wajahnya natural namun memukau. Semua mata langsung tertuju pada mereka berdua. Bisik-bisik langsung menyebar seperti api menyambar jerami. Namun Pak Reza tak peduli. Ia menggandeng Nisa dengan percaya diri. Sementara di sudut ruangan, Rio dan Clara yang baru saja masuk langsung tertegun melihat siapa yang baru saja datang. Masuk akal gak sih? Itu? Nisa sama Pak Reza? Bisik Clara. Matanya membelalak tak percaya. Rio membeku. Ia tak bisa berkata apa-apa. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski AC ruangan terasa dingin menggigit. Nisa melihat mereka. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang bukan mengejek, tapi penuh keyakinan bahwa dirinya tidak lagi terpuruk. Dan pesta baru saja dimulai. Nisa mengamati kalender meja kerjanya. Hari peresmian kantor pusat tinggal 2 minggu lagi. Di ruangan CEO, dia duduk dengan map dokumen di pangkuannya. Pikirannya penuh, bukan hanya soal tanggung jawab yang diberikan untuk acara besar itu, tetapi juga karena informasi dari rekan HR yang memperlihatkan bahwa nama Rio ada di daftar undangan sebagai bagian dari tim mitra pengembang properti. Perasaan yang berkecamuk di dada Nisa bukan hanya tentang pengkhianatan Rio, tetapi tentang fakta bahwa ia akan bertemu langsung dengan pria itu dan, kemungkinan besar, dengan wanita simpanannya juga. Ia tak tahu akan seperti apa pertemuan mereka, tapi satu hal yang pasti, Nisa tak akan datang sebagai wanita yang disakiti. Ia akan datang sebagai wanita yang sudah jauh melangkah. Nisa merapikan dokumen presentasi yang harus dibawa ke rapat besar sore ini bersama para pemegang saham dan pimpinan tertinggi. Tatapan CEO, Pak Adrian, yang hangat dan penuh rasa percaya, membuat Nisa sedikit tenang. Nisa, kau siap ya nanti sore? Tanya Pak Adrian dari balik mejanya sambil mengecek ponsel. Nisa mengangguk. Tentu, Pak. Semua rundown sudah saya siapkan. Pak Adrian tersenyum. Kau tahu, sejak awal aku melihat potensimu, aku yakin kau bisa jauh lebih tinggi dari jabatanmu sekarang. Setelah acara peresmian nanti, akan ada pembicaraan lebih lanjut dengan para direktur. Jangan kaget jika kau dipromosikan. Ucapan itu membuat Nisa terdiam beberapa saat. Ia tak pernah mengira bahwa luka dari rumah tangganya justru mendorong dirinya ke tangga pencapaian tertinggi dalam hidup profesional. Ia menunduk sopan, mencoba menahan gejolak haru yang menyeruak dari dalam. Saya terima dengan penuh tanggung jawab, Pak. Terima kasih atas kepercayaannya. Setelah rapat selesai, Nisa langsung menuju divisi desain interior untuk melihat perkembangan ruangan utama yang akan dipakai sebagai venue peresmian. Sementara ia memeriksa detail tata ruang, dari kejauhan terlihat seorang wanita bergaun ketat merah dengan rambut panjang terurai tengah berbicara dengan 2 orang kontraktor. Hati Nisa langsung berdetak tak beraturan. Wajah itu terlalu familiar. Wanita itu membalikkan badan dan tanpa sengaja mata mereka bertemu. Itu dia, Sinta. Selingkuhan suaminya. Sinta menegang sepersekian detik, lalu menoleh pura-pura tak melihat Nisa. Tapi Nisa yang kini sudah lebih kuat, tak menghindar. Ia melangkah dengan anggun ke arahnya. Sinta, ya? Sapanya pelan tapi tajam. Sinta pura-pura tersenyum. Iya, kamu siapa ya? Seperti pernah lihat, deh. Wajar. Kau melihatku di rumahku sendiri, saat kau baru keluar dari kamar suamiku dengan rambut acak-acakan. Ucap Nisa dingin, lalu melirik ke papan proyek yang dipegang Sinta. Kau jadi bagian dari tim desain mitra, rupanya. Sinta mulai gugup, tapi berusaha menyembunyikan kegugupan itu. Aku hanya diundang kerjasama oleh tim Rio. Lagi pula, itu urusan pribadi, jangan dibawa ke pekerjaan. Nisa menatap tajam. Urusan pribadi sudah kau campur ke ranah rumah tanggaku sejak lama.
Sekarang kau ada di tempatku bekerja. Pastikan urusan profesionalmu berjalan tanpa celah. Karena kali ini, yang berkuasa adalah aku. Sinta tak bisa membalas. Wajahnya memerah. Nisa meninggalkannya tanpa berkata lagi, meninggalkan jejak aroma keanggunan dan kemenangan dalam langkahnya. Beberapa hari menjelang hari H, kantor pusat mulai sibuk dipenuhi vendor, panitia, tamu undangan yang mulai dikonfirmasi kedatangannya. Nama Rio dan Sinta memang benar tercatat. Nisa sudah siap. Bahkan ia sudah menyiapkan dress khusus rancangan desainer pribadi atas inisiatif Pak Adrian sendiri. Aku ingin kamu tampil berbeda nanti malam, ujar Pak Adrian suatu sore. Aku yang akan menemanimu masuk ke panggung. Kau akan berdiri sebagai wajah perusahaan. Kita buat mereka yang pernah menjatuhkanmu menyesal. Nisa hanya bisa menatap pria itu yang kini menjadi sosok pelindung dan teman diskusi terbaiknya. Tidak ada hubungan asmara yang dibangun, tidak ada janji cinta. Tapi ada kenyamanan yang tak bisa dijelaskan dalam setiap percakapan dan kerjasama mereka. Hari peresmian pun tiba. Gedung kantor pusat sudah dihias megah. Para tamu berdatangan dengan setelan jas mahal dan gaun elegan. Karpet merah terbentang dari pintu utama menuju aula besar tempat peresmian akan dilakukan. Sebuah mobil mewah hitam berhenti di ujung karpet. Dari dalamnya, turun seorang wanita cantik dalam balutan gaun elegan warna emerald dengan potongan bahu terbuka. Rambutnya disanggul anggun, make up flawless, langkahnya mantap. Di sampingnya, seorang pria gagah dengan setelan jas abu terang menemaninya masuk. Semua kamera menyorot mereka. Beberapa orang mulai berbisik. Itu Nisa, ya? Dia cantik banget. Siapa tuh yang bareng dia? Itu kan CEO-nya, Pak Adrian. Langkah mereka berhenti di depan pintu aula. Nisa sempat menoleh ke arah kanan, dan saat itulah dia melihat Rio, mantan suaminya, berdiri dengan wajah terkejut setengah tak percaya. Di sampingnya, Sinta mengenakan gaun hitam berkilau yang mencolok namun tampak norak dibanding kemewahan Nisa. Mata Rio membelalak. Mulutnya terbuka, tapi tak bisa berkata apa-apa. Ia menatap tak percaya bahwa wanita yang dulu ia abaikan, hina karena hanya seorang istri rumah tangga, kini berdiri anggun di samping CEO perusahaannya. Sinta yang semula tersenyum penuh percaya diri, kini menelan ludah. Matanya melirik Rio, berharap lelaki itu bisa tetap tegar. Tapi Rio hanya terpaku, tubuhnya seolah membatu. Nisa membalas tatapan itu. Sekilas, hanya sedetik, namun cukup untuk menusuk mereka berdua dalam-dalam. Salah satu rekan PR perusahaan lalu mendekat Nisa. Bu Nisa, kita mulai sebentar lagi. MC akan memanggil nama Anda dan Pak Adrian untuk naik ke panggung sebagai perwakilan utama. Nisa tersenyum. Ia menggandeng lengan Pak Adrian dengan santai dan masuk ke aula dengan langkah tegap, meninggalkan Rio dan Sinta yang masih berdiri di ambang pintu, membeku dalam keterkejutan yang tak bisa mereka sembunyikan. Di atas panggung, Nisa memperkenalkan proyek baru, memberi sambutan, lalu menyerahkan plakat kepada pemilik saham asing yang hadir langsung dari Tokyo. Semua mata memandangnya dengan kagum, termasuk mereka yang dulu pernah meremehkannya. Satu persatu tamu berdiri memberi tepuk tangan. Nisa tahu, sejak malam itu, kehidupannya benar-benar berubah. Tapi yang paling menyenangkan adalah melihat bagaimana mereka yang pernah meremukannya kini harus berdiri di sudut ruangan, menyaksikannya bersinar dari bawah cahaya sorotan lampu. Ruang ganti wanita di Hotel Bintang 5 tempat peresmian kantor itu sudah seperti catwalk dadakan. Para istri pengusaha, sekretaris direktur, hingga wanita sosialita berseliweran sambil mematut-matut diri di depan cermin besar. Nisa berdiri di ujung, menatap bayangannya sendiri. Gaun satin biru gelap itu mengalun anggun di tubuh rampingnya. Potongan elegan dengan belahan di sisi kaki kiri memberikan kesan berani tanpa berlebihan. Rias wajahnya ditata lembut, mempertegas matanya yang bersinar. Tak ada keraguan di sorot matanya. Malam ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang memperlihatkan bahwa ia bisa berdiri lebih tinggi dari rasa sakit yang telah Rio dan selingkuhannya tancapkan di dadanya. Ponselnya bergetar pelan. Pesan dari Pak Aditya. Saya sudah di depan ballroom. Kalau Nisa sudah siap, saya jemput ya. Ia tersenyum kecil, membalas singkat. Siap, Pak. Sesaat kemudian pintu ruangan terbuka. Pak Aditya masuk dengan jas hitam rapi dan wajah tegas namun penuh senyum.
Pria parubaya itu memang CEO utama dari kantor baru yang malam ini akan diresmikan. Tapi di mata Nisa, ia adalah seseorang yang telah menjadi penyelamatnya ketika ia berada di titik terbawah. Tidak pernah sekalipun pria itu menunjukkan sikap kurang hormat padanya, bahkan memperlakukan Nisa seperti rekan kerja terhormat. Masya Allah, Pak Aditya menghela napas saat melihat Nisa. Kalau saya tahu kamu bisa secantik ini, mungkin saya minta kamu jadi brand ambasador perusahaan, bukan staf admin. Nisa tertawa kecil, meski jantungnya berdetak cepat. Saya hanya ingin terlihat pantas berdiri di sebelah Bapak malam ini, jawabnya merendah. Dan kamu lebih dari pantas. Langkah mereka menyusuri lorong karpet merah menuju ballroom diiringi tatapan banyak mata. Tapi Nisa tetap tenang, membiarkan tangannya menggantung anggun di lengan Pak Aditya. Di hadapan puluhan tamu undangan dan rekan bisnis, mereka berdua terlihat seperti pasangan pemilik perusahaan. Dan itu sesuai rencana. Ketika pintu ballroom terbuka lebar, Nisa langsung bisa melihat sosok Rio di sisi kiri ruangan. Pria itu tampak sedang berbicara dengan beberapa orang pria berdasi. Di sampingnya, berdiri seorang wanita dengan gaun merah menyala, Maya. Selingkuhan Rio. Perempuan yang dulu begitu percaya diri saat menyeringai di depan wajah Nisa, mencemoohnya sebagai wanita rumahan yang tak punya daya. Tiba-tiba langkah Rio terhenti. Pandangannya menubruk Nisa dan Pak Aditya yang sedang berjalan memasuki ruangan. Senyum di wajahnya lenyap. Tubuhnya kaku, seakan lupa caranya bicara. Wajah Maya juga langsung berubah. Tangannya mencengkram tangan Rio, tapi pria itu justru seperti hendak menariknya menjauh. Pak Aditya tetap tenang, bahkan memberi anggukan sopan ke Rio yang berdiri terpaku. Sepertinya seseorang sangat mengenalmu, bisik Pak Aditya pelan ke arah Nisa, diselingi senyum kecil yang hangat. Nisa mengangguk. Itu suami saya, Pak. Maksud saya, mantan suami saya. Pak Aditya memutar sedikit tubuhnya, menatap Rio lebih lama. Oh, jadi itu pria yang menyanyiakan wanita sehebat kamu? Iya. Wajahnya sudah cukup menyesal bahkan sebelum saya memperkenalkanmu ke para komisaris nanti. Nisa nyaris tertawa, tapi ia menahannya. Malam itu baru saja dimulai. Acara pembukaan dimulai dengan pidato Pak Aditya. Ia berdiri di podium, memperkenalkan perusahaan barunya yang bergerak di bidang teknologi agribisnis. Di hadapan ratusan tamu, pria itu dengan tenang menyampaikan visi dan misinya. Tapi yang membuat seisi ruangan membelalakan mata adalah saat ia menyebut nama Nisa. Salah satu alasan saya bisa meresmikan kantor ini tepat waktu adalah karena peran staf terbaik kami, yang bukan hanya bekerja secara profesional, tapi juga penuh dedikasi. Saudari Nisa, tolong maju ke panggung. Gemuruh tepuk tangan mengiringi langkah Nisa yang berjalan naik ke atas panggung. Rio dan Maya hanya bisa menatap kosong dari kejauhan. Bahkan beberapa tamu mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa wanita cantik yang naik ke atas podium bersama CEO utama. Pak Aditya menyalami Nisa. Saya tidak hanya mempercayainya sebagai staf, tapi mulai malam ini, saya juga mempercayainya menjadi bagian dari tim eksekutif utama di kantor pusat. Sorak-sorai kembali terdengar. Dan di tengah cahaya lampu yang terang dan kamera yang mulai memotret, Nisa merasakan dirinya bangkit dengan cara paling elegan. Bukan dengan marah, tapi dengan keberhasilan. Sementara itu di meja tamu, Rio perlahan memutar wajah. Maya mencengkram lengan bajunya. Itu, bukan dia, kan? Bisik Maya, suaranya panik. Rio tidak menjawab. Matanya tetap menatap panggung. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa kalah. Sesi foto, makan malam dan networking berlanjut setelah acara utama selesai. Nisa berdiri di sudut ruangan, berbicara dengan salah satu investor. Tapi dari sudut mata, ia tahu Rio mendekat. Dengan Maya yang tetap mengikuti di belakang. Nis, suara Rio memecah keheningan. Ia berbalik perlahan. Ada yang bisa saya bantu, Pak Rio? Nada formal itu membuat Rio mengerutkan alis. Kamu, kerja di sini. Bukan hanya kerja. Saya bagian dari tim strategis perusahaan ini sekarang. Rio melirik ke arah Maya. Perempuan itu menunduk, tak tahu harus bicara apa. Kamu, kelihatan beda sekarang, gumam Rio. Ya, saya memang beda. Sejak kamu hancurkan pernikahan kita dengan cara kotor, saya belajar jadi lebih kuat. Rio seperti ingin menjawab,
Tapi Nisa lebih dulu melanjutkan. Jangan khawatir. Saya tidak akan mempermalukan kalian malam ini. Karena sekarang, saya tidak ada waktu untuk membalas dendam. Hidup saya sudah jauh lebih baik dari masa lalu bersama kalian. Rio diam. Maya tetap tertunduk. Bahkan mulai menggigit bibirnya sendiri. Nisa tak menunggu lebih lama. Ia berbalik, meninggalkan keduanya tanpa menoleh sedikit pun. Dan dari jauh, Pak Aditya yang menyaksikan semuanya hanya tersenyum kecil. Ia tahu, wanita yang tadi ia gandeng memasuki ballroom bukan lagi sekadar wanita yang pernah dikhianati. Tapi seseorang yang baru saja memenangkan pertarungan tanpa harus menghunus pedang. Rio mematung. Langkahnya terhenti tepat di tengah ruangan. Dan untuk beberapa detik dunia seakan sunyi dari segala hiruk-pikuk musik maupun percakapan tamu. Tatapannya terpaku ke arah Nisa yang berdiri anggun di sisi Pak Kevin. Tangan Kevin menyentuh punggung Nisa dengan ringan, dan ekspresi pria itu terlihat begitu bangga dan protektif. Sorotan lampu dari chandelier yang megah menyinari wajah Nisa, memantulkan kilaunya ke seluruh ruangan. Gaun malam satin berwarna emerald yang membalut tubuhnya menambah aura elegan yang tak pernah dilihat Rio selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Wajah Nisa yang tenang, seolah tak terusik oleh keberadaan Rio dan wanita di sampingnya, menjadi tamparan paling menyakitkan malam itu. Selingkuhannya, Rani, melirik Nisa dari atas ke bawah dengan wajah tertekuk. Ia tahu siapa Nisa. Ia tahu, dulu wanita itu adalah istri sah Rio yang selalu terlihat sederhana dan menurut. Tapi malam ini, ia melihat Nisa dalam versi yang jauh berbeda. Lebih anggun, lebih kuat, lebih tak tersentuh. Langkah-langkah para tamu mulai melambat ketika mereka menyadari momen canggung itu. Beberapa mulai berbisik. Seorang staf resepsionis muda bahkan berhenti mencatat daftar tamu dan menatap ke arah Rio dengan mata membesar. Pak Kevin, yang menyadari keheningan, akhirnya menoleh dan tersenyum hangat kepada Rio. "Oh, Rio!" Akhirnya datang juga. Sapanya ramah, seolah tak terjadi apapun. Rio mengangguk kikuk. Suaranya tercekat di tenggorokan. Selamat malam, Pak Kevin." "Selamat malam." Nisa menyahut lebih dulu. Suaranya datar, tapi cukup nyaring hingga terdengar jelas oleh semua orang di dekat mereka. "Selamat datang di peresmian kantor yang saya dan Pak Kevin bangun bersama." Rani menelan ludah. Ia mulai merasa terancam. Ia pikir, dengan mendampingi Rio sebagai pasangan barunya, ia bisa menunjukkan superioritas di hadapan semua orang. Tapi kenyataan tak seindah ekspektasi. Rasa malu menjalari wajahnya. Bibirnya mulai gemetar, tapi ia mencoba tersenyum, meski jelas tampak dipaksakan. Pak Kevin melanjutkan, "Rio, saya belum sempat memberitahumu. Nisa kini memegang posisi penting sebagai wakil direktur di kantor pusat. Kita banyak berdiskusi soal ekspansi pasar di Asia Tenggara. Dan tentu saja, kontribusinya sangat besar." Tepuk tangan spontan terdengar dari beberapa tamu yang berdiri tak jauh dari mereka. Nisa menunduk hormat kecil, tetap dengan wajah tenang. Tatapannya sesekali melirik arah Rio, namun tanpa emosi. Tidak ada amarah. Tidak ada air mata. Justru itu yang paling menyakitkan bagi Rio. Nisa melangkah pelan menuju podium. Acara presentasi utama akan segera dimulai. Setiap langkahnya memancarkan kepercayaan diri yang sulit ditandingi. Ia berbicara dengan tenang, memperkenalkan visi perusahaan baru dan langkah besar yang akan diambil. Semua mata tertuju padanya. Rio menatapnya dari kejauhan. Ingatannya melayang ke masa lalu. Saat Nisa rela menjual perhiasannya untuk membantunya membuka bisnis pertama. Saat Nisa rela menahan lapar di rumah, hanya agar ia bisa makan dengan kenyang di tempat kerja. Dan betapa ia dengan kejamnya menyia-nyiakan semua itu demi wanita lain. Rani mencoba menggamit tangan Rio, namun pria itu mengelak. Kepalanya tertunduk. Ia merasa hancur. Usai pidato, para tamu bertepuk tangan. Beberapa pria pengusaha mendekati Nisa, menyalaminya, menawarkan kerjasama. Ia menerima semua tawaran itu dengan profesionalisme tinggi. Rio tahu, dunianya telah berubah. Nisa bukan lagi istri penurut yang mudah dikhianati. Ia telah menjelma menjadi wanita yang bahkan tak bisa ia jangkau. Pak Kevin mendekati Rio dan Rani, dengan senyum kecil. "Kalian bisa menikmati hidangan. Tapi ingat, jangan terlalu banyak bicara soal masa lalu. Karena di tempat ini, hanya masa depan yang dihargai."
Rani mendongak menahan malu. Sementara Rio semakin membisu. Sementara itu, Nisa berdiri di balkon, memandang lampu kota. Ia menarik napas panjang. Tak ada dendam di hatinya. Hanya kelegaan. Ia tahu, malam ini bukan tentang membalas. Tapi tentang menunjukkan bahwa dirinya mampu berdiri. Bahkan ketika pernah dihancurkan oleh orang yang paling ia percayai. Tangan Pak Kevin menyentuh bahunya dengan lembut. Kau hebat malam ini. Nisa menoleh dan tersenyum kecil. Aku hanya ingin menunjukkan pada diriku sendiri, bahwa aku tidak kalah. Pak Kevin mengangguk. Dan kau menang. Dengan sangat elegan. Mereka terdiam sejenak, membiarkan angin malam berhembus lembut. Sementara di dalam, Rio menatap dari kejauhan. Tatapannya kosong. Ia menyadari satu hal yang terlambat disadari. Ia telah kehilangan berlian, dan menggantinya dengan batu yang mudah pecah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya ia menangis.